Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan saya dalam uh, pemaparan mengenai penyuluhan anti korupsi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Usaha mencegah dan menentang korupsi. Nah, yang pertama itu adalah melakukan tindakan preventif, yang kedua melakukan edukasi sedini mungkin, ketiga pengembalian uang negara, lalu ada melakukan pengawasan ketat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan yang terakhir mempermudah sistem perizinan. Selanjutnya adalah tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance, sasaran sebagai berikut. 1. Menurunnya perbuatan korupsi. Kedua, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi. Yang ketiga, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Yang keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Yang kelima, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi, yang kedua kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, yang ketiga pengembalian uang negara meningkat, dan yang terakhir adalah sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Selanjutnya adalah referensi role model negara, daerah, instansi yang anti korupsi. Yang pertama, belajar dengan negara yang memiliki PK tinggi, dan di sini saya akan membahas mengenai dua negara, Denmark dan Finlandia. Denmark memiliki PK 90 di tahun 2016. Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Pemerintahan Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga, dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis untuk para siswa dan mahasiswa, juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Denmark memperoleh hadiah 14 Nobel. Yang selanjutnya ada Finlandia yang memiliki IPK 89 di tahun 2016. Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Bahkan Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye untuk jabatannya dia. Implementasi undang-undang anti korupsi sangat baik. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara ini. Transportasi umum cukup baik. Finlandia memiliki SDM yang unggul dan kompeten. Sistem pendidikannya juga menjadi kiblat dunia. Penemuan di bidang teknologi informasi biasa dikatakan pionir. Bahkan Nokia, perusahaan gadget asal negara ini, menjadi legenda untuk bisnis gadget dunia. Selanjutnya ada role model, referensi role model anti korupsi. EACC Hong Kong Independent Commission Against Corruption. Lalu selanjutnya ada CPIB Corrupt Practice Investigation Bureau Singapura. Terus ada NCCC, National Counter Corruption Commission di Thailand.
Lalu ada Bianco Madagascar, Biro Independen Anti Korupsi Madagaskar, ada Anti Corruption Commission ACC di Zambia, ada KACA atau Kenya Anti Corruption Authority, dan yang terakhir ada Prevention and Combating of Corruption Burawini PCB di Tanzania. Selanjutnya adalah dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Yang pertama, harga alat-alat kesehatan mahal. Yang kedua, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Yang ketiga, meningkatnya kematian bayi. Yang keempat, penurunan kualitas gizi anak. Yang kelima, meningkatnya angka putus sekolah. Yang keenam, tingkat pengangguran yang tinggi. Dan yang ketujuh, tingginya biaya pendidikan. Selanjutnya adalah kerugian negara versus hukuman koruptor. Pertama, putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Yang kedua, tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Dan yang ketiga, hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Pengertian dan unsur-unsur biaya korupsi. Biaya sosial akibat korupsi, yang pertama ada biaya penegakan hukum, yang kedua pencegahan korupsi, yang ketiga biaya penahanan dan biaya penjara, dan yang keempat biaya pengadilan serta biaya jaksa. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi akibat kejahatan koruptor, yang pertama, pelayanan publik tak kunjung membaik, yang kedua, pelayanan kesehatan mental, yang ketiga, biaya pendidikan semakin mahal, yang keempat, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang kelima, meningkatnya besaran pajak, dan yang keenam, biaya sosial korupsi. Selanjutnya adalah pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia ini memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Ada yang mengartikan korup sebagai busuk, palsu, suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Ada yang mengartikan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dari Kamus Hukum 2002, dan yang terakhir diartikan sebagai kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, yang dirangkum dari The Lexicon Webster Dictionary ke-19. Selanjutnya adalah 3 kelompok jenis pemberian. Yang pertama ada gratifikasi, yang kedua ada suap dan uang pelicin, dan yang ketiga ada pemerasan. Selanjutnya ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama represif, yang kedua perbaikan sistem, dan yang ketiga edukasi dan kampanye. Rencana aksi pemberantasan korupsi, yang disingkat SMART Up, yang dijabarkan sebagai spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Selanjutnya adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi, berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK. Selanjutnya adalah nilai anti korupsi, adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Ini adalah bentuk tabel yang tadi mengenai anti korupsi. Oke, sekian dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.